Apakah benar pada waktu orang meninggal itu seperti tertidur saja dan mereka tidak kemana-mana? Beberapa orang, bahkan beberapa kelompok kepercayaan tertentu, itu mengajarkan bahwa manusia yang meninggal dunia tidak langsung pergi kemana-mana, tetapi seperti tertidur saja dalam keadaan yang tidak sadar, sampai nanti pada hari kebangkitan. Nah, mereka menyamakan kematian dengan keadaan seperti mati suri atau tidak sadar total. Namun, untuk memahami dengan benar apa yang terjadi setelah kematian, kita itu harus bisa membedakan antara makna kiasan atau metaforis dengan realitas spiritual yang dijelaskan di dalam Alkitab. Mari kita mau gali secara dalam, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, makna tertidur dalam Alkitab itu adalah kiasan untuk kematian tubuh atau kematian jasmani. Dalam beberapa bagian Alkitab memang digunakan kata tertidur untuk menggambarkan kematian tubuh atau jasmani. Misalnya, Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Ketika Lazarus meninggal, Yesus berkata seperti ini. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Para murid mengira Lazarus benar-benar tidur, tetapi Yesus berkata, terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, lalu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal atau telah tertidur, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jelas di sini bahwa tertidur itu bukan menunjuk kepada tidur secara harfiah, tetapi sebuah kiasan untuk kematian fisik atau tubuh jasmani yang dilihat dari sudut pandang orang percaya. Nah, mengapa disebut tertidur atau tidur, Bapak Ibu Saudara? Karena bagi orang percaya, kematian itu bukan akhir dari segalanya, melainkan seperti tidur yang akan dibangunkan kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus. Itu adalah cara Alkitab yang dengan lemah lembut menggambarkan kematian bagi orang benar, bukan menggambarkan kondisi jiwa yang tertidur atau tidak sadar. Nah, yang kedua, jiwa manusia tidak tertidur atau menghilang setelah kematian, Bapak Ibu. Walaupun tubuh mati atau tertidur, jiwa manusia itu tetap hidup dan sadar setelah kematian. Ini ditegaskan dalam berbagai bagian di Alkitab. Yang pertama, kita lihat di dalam kisah orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yesus menceritakan di situ tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, setelah keduanya mati, Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham di ayat 22. Dan orang kaya itu tersiksa dalam dunia orang mati. Nah, dia sadar dan dapat berbicara, merasa haus dan masih mengingat saudara-saudaranya. Itu diceritakan di ayat 23 sampai 28-nya. Nah, ini bukan sekedar perumpamaan. Karena Yesus tidak pernah menggunakan nama tokoh nyata, mungkin seperti yang disebut di sini Abraham dan Lazarus, dalam perumpamaan-perumpamaan yang biasa dia ucapkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini memberi pesan bahwa ada kesadaran setelah kematian dan jiwa tidak tertidur atau menghilang sama sekali. Lalu, kalau kita melihat jiwa para martir yang berseru di hadapan Allah dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Jiwa-jiwa ini hidup, berbicara, menantikan pembalasan Tuhan. Ini tidak mungkin terjadi kalau mereka dalam kondisi tidur atau tidak sadar total. Nah, lalu kita perlu tahu juga beberapa aliran yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu tertidur dan tidak kemana-mana. Salah satunya adalah aliran Saksi Yehova. Tetapi sebetulnya
mereka itu kalah dengan satu ayat di dalam Lukas 23 ayat 43, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi mereka itu membela diri dengan mengatakan koma yang ada di situ adalah koma yang salah. Beberapa orang coba menolak bahwa manusia itu bisa langsung ke surga setelah mati dengan menyatakan di Lukas 23 ayat 43 itu salah diberi tanda baca atau tanda komanya. Nah, ayatnya itu berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, beberapa kelompok atau aliran yang menyatakan bahwa harusnya orang yang mati itu tertidur, mereka sebetulnya kalah dengan ayat ini. Lalu mereka mengatakan bahwa komanya itu diletakkan salah. Komanya itu harusnya diletakkan sebelum kata hari ini. Jadi menjadi seperti ini. Aku berkata kepadamu hari ini, koma, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dengan kata lain, mereka itu menyatakan bahwa janji Yesus itu tidak langsung terjadi hari itu juga. Tetapi itu pernyataan yang Yesus berikan pada hari itu. Jadi Yesus ngomong waktu hari itu dan janjinya nanti katanya. Nah, namun ada beberapa fakta yang menolak klaim ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama, teks Yunani asli tidak mendukung yang namanya pergeseran koma. Dalam teks Yunani asli, tidak ada tanda baca seperti koma. Namun, susunan kalimat dan gaya bahasa Yunani umum di zaman itu selalu menggunakan frasa "aku berkata kepadamu" sebagai satu kesatuan. Lalu dilanjutkan dengan isi pesannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, frasa hari ini secara tata bahasa itu jelas ditunjukkan pada waktu terjadinya peristiwa, bukan waktu Yesus berbicara, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita melihat di dalam keseluruhan Injil, setiap kali Yesus mengatakan "aku berkata kepadamu", dia tidak pernah menyisipkan frasa hari ini di tengah-tengah ungkapan itu. Artinya, frasa hari ini adalah bagian dari janji waktu hari itu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah yang seharusnya menempel, Bapak Ibu Saudara. Bukan menempel pada aku berkata hari ini, tetapi menempel pada waktu hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Firdaus adalah kehadiran Allah setelah kematian. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 4, Paulus berbicara tentang Firdaus sebagai tempat surgawi, tempat dia melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Allah. Firdaus adalah tempat kehadiran Allah, bukan sekedar ruang yang tunggu. Maka ketika Yesus berkata hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu berarti jiwa orang itu akan langsung bersama Yesus atau Bapa di hadiratnya pada hari kematian orang itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemana manusia itu pergi setelah meninggal? Orang percaya itu bersama dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Kata pergi di sini berarti kematian, dan diam bersama-sama dengan Kristus adalah kondisi langsung setelah kematian. Lalu di dalam 2 Korintus 5 ayat 8, lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk diam bersama-sama dengan Tuhan. Nah, alih tubuh itu maksudnya adalah mati, tapi Paulus tidak menyebutkan tidur atau menunggu dulu. Langsung dikatakan setelah beralih dari tubuh mati tubuh itu, dia bersama dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak percaya itu ke tempat siksaan. Seperti dalam Lukas 16, jiwa orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam tempat penderitaan, menunggu penghakiman akhirnya nanti. Ini bukan penghakiman atau penghukuman terakhir, tapi kesadaran penuh dalam penderitaan sebelum akhirnya memang nanti dia akan dilemparkan ke lautan api. Seperti dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai ke 15. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun jiwa langsung ke hadirat Allah atau ke tempat siksaan, tubuh manusia memang akan dibangkitkan pada akhir zaman. 1 Korintus 15 ayat 52, maka orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa.
Inilah mengapa Alkitab memakai kata tidur untuk tubuh yang akan dibangkitkan. Karena ada pengharapan akan kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apakah manusia setelah mati itu hanya seperti tertidur atau tidak kemana-mana? Tidak, Bapak Ibu. Istilah tertidur adalah kiasan untuk kematian fisik, bukan kondisi rohani yang tidak sadar. Yesus menjanjikan bahwa orang percaya akan langsung bersama Dia setelah mati. Tidak ada koma yang salah tempat di dalam Lukas 23 ayat 43 itu. Tidak ada jiwa yang tertidur, tidak ada penundaan dalam persekutuan dengan Kristus bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus adalah janji kepastian setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu janganlah takut untuk akan kematian. Jika kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan tertidur tanpa arah, tetapi akan terjaga dalam kehadiran Tuhan, menantikan hari kebangkitan dalam tubuh kemuliaan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita pahami ini lebih dalam lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.